ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin man. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semuanya yang ikut pengajian malam hari ini, mudah-mudahan terselamatkan, dijauhkan dari corona dan bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian online kita melanjutkan kitab Wasiyatul Mustafa. Seharusnya tadi malam, tapi tadi malam saya harus menghadiri acara 7 harinya almarhum Mas Didi Prasetyo atau Mas Didi Kempot di Solo. Jadi belum bisa. Kalau nggak bisa aktif setiap malam karena kadang-kadang ada acara off air ya. Ada acara off air yang saya tidak bisa online. Menjumpai rekan-rekan Facebook dan Instagram. Dan malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita disupport oleh pembersih mobil Zerone, pembersih mobil, antivirus spray, pembersih mobil bodinya dan lain sebagainya. Maka tadi ruangan ini juga kita semprot dengan hand sanitizer antivirus spray dari Zeron supaya ngajinya malam hari ini lancar. Set ya, Zeron. Insyaallah steril. Oke, kita lanjutkan pengajiannya malam hari ini. Mudah-mudahan berkah, diniati semuanya karena Allah. Mudah-mudahan menjelang hari kemenangan besok, semuanya puasanya diterima oleh Allah. Dan semuanya dapat teh. Bukan THR, tapi teh lainnya. Oke, ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nunggu di Facebook 1000, di Instagram 2000. Dah, dapat 2000. Lanjut, ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, asfari bisubhi wa sholil maghrib ba'da ghiyabi syamsi biqadri biharbi halbisyatin fa inna dzalika min khisalil anbiya'i alaihi mussalam. Wa ya Ali, wahai Ali, duh Ali, asfir meruputo sira bisubhi kelawan nglakoni salat subuh. Asfir ya, bukan asfar. Asfir meruputo sira bisubhi kelawan nglakoni salat subuh. Wasolli lan salata sira al maghriba ing salat maghrib ba'da ghiyabi syamsi sause surupe srengenge biqadrin kelawan sak qadar khalbisatin ngebu susu wedhus. Fa inna dzalika mangko sak temene kaya mengkono iku iku min khisalil anbiya kelebu tindak lakune para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali tentang menjaga keutamaan menjaga sholat subuh dan sholat maghrib. Sholatlah subuh meruputo. Dalam keadaan meruput itu artinya begitu masuk fajar shidik, itu langsung melakukan sholat subuh. Jadi fajar itu ada 2 ya. Maka kalau bahasa Al-Quran itu tentang kaidah berpuasa, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Khaytil aswad itu fajar kadhib yang biasa kita kenal dengan istilah imsak itu. Kemudian minal khaytil abyadi itu fajar sidik, itu yang kita kenal dengan sholat subuh. Makanya kalau masih khaytil aswadi ini masih boleh untuk makan dan minum. Tapi sebagai warning persiapan bahwa sudah mendekati waktu subuh, waktu fajar sidik. Makanya begitu imsak ini seyogyanya yang bagi sebaiknya segera menyelesaikan baik aktivitas mulut maupun aktivitas kelamin.
mangane ndang rampung ndang gosok gigi, sing kelon ndang dirampungke. Nah, pertanyaannya begini. Lah wis imsak, kelon urung rampung. Apa yang harus kita lakukan? Segera dikencengke, gaspol rem blong. Supaya apa? Sebelum sholat subuh sudah selesai. Karena kalau Anda kumpul dengan pasangan, kemudian sholat subuh, sudah terdengar adzan, urung rampung, posomu batal. Inilah awak masjid dikeloni bojomu, terus imsak, langsung ngomong bojomu. Pah, gaspol, rem blong, ler. Baru keren. Ya. Dijaga sholat subuhnya. Begitu adzan, sholatu khairum minan naum, asfir. Disegerakan sholatnya, meruput, langsung sholat. Ler, jangan ditunda-tunda. Gitu ya. Makanya, kenapa di Indonesia itu ada istilah imsak? Supaya kemudian kita punya persiapan bahwa mendekati waktu subuh, aktivitas kita sudah selesai. Gitu. Sing kelon ndang dirampungke, sing mangan ndang dirampungke. Oh no. Carane. Ya. Kemudian untuk sholat maghrib, begitu matahari terbenam, ba'da ghiyabi syamsi langsung sholat. Walaupun jaraknya ini jangan terlalu lama. Begitu terbenam, adzan maghrib, sholat. Kenapa kita melakukan itu? Fa inna dzalika min khisalil anbiya. Karena yang demikian itu adalah merupakan perilaku tindak laku yang dilakukan oleh para anbiya alaihimus sholatu wassalam. Jadi amaliyahnya para nabi itu begitu subuh langsung asfir, diseruputnya segera meruput. Begitu maghrib matahari terbenam langsung sholat. Karena itu adalah merupakan amaliyah para anbiya, para nabi. Loh, lah kowe nglakoni ngono kuwi berarti kelasmu kaya para anbiya. Ngono. Mila aja ditunda-tunda salate. Maka ketika saya sering ditanya, Gus, apa sih kunci sukses? Kunci sukses yang paling pokok itu adalah menjaga sholatnya. Kalau kemudian kita sholatnya masih gak karu-karuan, ya mana mungkin kemudian sholat rezeki kita mau dimudahkan oleh Allah. Jadi pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Salah satu cara memantaskan amal kita di hadapan Allah apa? Dengan menjaga sholatnya tepat waktu. Wih, ngono kuwi lho. Makanya kemarin Gus Miftah sempat itu toh cover lagu apa wingi? Sambal terasi. Nah, sambal terasi, tapi si Ire tak ganti. Kuwi lagune sapa? Happy Asmara. Oh, idolane Yudai. Elinga pangeran paring pengawasan ra ono sing kliwatan. Sedaya kahanan ayo gendang tobat sadurunge telat mumpung sehat. Elinga yen mati ketimbalan Gusti kabeh sing dinduweni. Rami gunani ayo sregep ngaji manut lan ngugemi dawuhe Gusti. Salah satu dawuhe Gusti apa? Salat. Ulangi Gus. Oke, ulangi Gus. Arep apa lagi to? Iki salat pengajian lagu anyare Gus Miftah Sambal Terasi Happy Asmara. Aku oke ayo gaweane ngover lagu dangdut ora apa-apa. Isine apik. Daripada kowe ra iso. Elinga pangeran paring pengawasan ra ono sing kliwatan. Sedaya kahanan ayo gendang tobat sadurunge telat mumpung sehat. Elinga yen mati katimbalan Gusti kabeh sing dinduweni. Rami gunani ayo sregep ngaji manut lan ngugemi dawuhe Gusti. Wih, ngugemi dawuhe Gusti. Iso ngituku sambal terasi mergo disponsori karo Zeron. Nah, diselawatke. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum akal akia. Assalamualaikum akal akiai ya Rasulullah. Assalamualaikum asfal asfiyai. Assalamualaikum askal askiyai. Assalamualaikum askal askiyai ya Habiballah. Elingo pangeran. Kenapa kita harus ingat dengan Tuhan? Paring pengawasan. Dia mengawasi kita semua. Kabeh sing diduweni ra migunani. Apapun yang kamu punya tidak ada manfaatnya. Ayo sregep ngaji. Manut lan ngugemi dawuhe Gusti. Yo ngaji to.
wis ngaji ketemu awakku to. Rampung to ngene iki. Kok sambal terasi Gus, wonten sambel liyane mboten cerewet. Judulnya apa Gus? Sambal terasi. Oke ya. Jadi kalau kemudian sholat kita, amalia kita pengen dimudahkan oleh Allah, rezeki kita pengen dimudahkan oleh Allah, jagalah sholatnya. Nah, bagaimana sholat yang baik? Dilanjutkan. Ya Ali, duh Ali, alaika bisolatil jamaah. Fa inna indallahi kamasyika ilal haji wal umrah. Wa ma yarusu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah wa ma yasudu fiha illa munafikun qad abghadahullah. Ya Ali, duh Ali, alaika netepono sira bi sholatil jamaah kelawan nglakoni salat jamaah. Fa innaha mongko sak temene salat jamaah indallah mungguwe Gusti Allah kamasyika iku kamasyika kaya mlaku sira ilal haji marang lakoni ibadah haji wal umrati lan umrah wa ma ya rusulan ora bisa nemen-nemeni ora bisa ngreksa ala salatil jamaah ing atase salat jamaah illa rajulun kejaba wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabahu kang nemen-nemeni wis seneng ing rajul sapa Allah Gusti Allah wa ma yazudulan ora geting fiha ing dalam salat jamaah illa munafikun kejaba wong munafik qad abghadahu kang wis bendu ing munafik sapa Allah Gusti Allah. Irung ana tenanan ya. Jagalah salat jamaahmu. Kenapa kita harus menjaga sholat jamaah? Bisa nang masjid, atau sholat normal, iso karo bojomu, iso karo anakmu, iso karo keluargamu. Karena orang-orang yang menjaga sholat jamaah ini, kamasyika ilal haji wal umroh. Seperti orang yang melakukan perjalanan haji dan umroh. Jajal. Kowe ora iso haji toh, kowe ora iso umroh toh. Cara kita supaya seperti orang yang berjalan menuju haji dan umroh, salah satunya adalah dengan menjaga sholat jamaah. Rungokno. On saya kira ning masjid Gus. Sholat jamaah karo anak bojomu, karo keluargamu, sing jomblo ya karo adimu, karo wong tuamu. Wilo, milo fungsine salah satu dari hikmah pernikahan itu ben iso jamaah. Milo mas kawine wong nikahke biasanya apa? Seperangkat alat sholat beserta Al-Quran. Aku mau posting ning Instagram toh. Mas kawin apa yang paling dibenci oleh wanita? Nah, mas kawin yang paling dibenci oleh wanita adalah mas kawin lagi. Rungokno yut. Mas kawin lagi. Dibenci oleh wanita, disukai oleh laki-laki, oleh pria. Ya. Jadi orang yang menjaga sholat jamaahnya itu sama halnya dia seperti orang yang berjalan menuju haji dan umroh. Wa ma yarusu ala sholatil jamaah, dan tidaklah bisa menjaga dengan sungguh-sungguh sholat jamaah illa rajulun mu'minun, kecuali seorang laki-laki mukmin qad ahabahullah, yang telah benar-benar dicintai oleh Allah. Jadilah awakmu kuwi iso njaga sholat jamaah, berarti kamu termasuk orang yang sangat dicintai oleh Allah. Mila nyuwun sewu, kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, caranya gampang. Jagalah sholat jamaahmu. Karena kalau orang itu menjaga sholat jamaahnya, itu benar-benar dicintai oleh Allah. Maka kalau mbak-mbaknya cari suami gampang. Carilah laki-laki yang menjaga sholat jamaahnya. Sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Kenapa kamu harus cari laki-laki yang menjadi suamimu yang rajin sholat berjamaah? Karena sholat jamaahnya saja dijaga, apalagi awakmu. Oh no. Mila kowe golek calon bojo sing apik iki gampang. Subuh mangkat ning masjid. Oh, kok ning masjid ana bocah lanang ganteng gelem subuhan, pantes mau pek dadi bojo. Wih, mila calon lanang pengen oleh bojo sing apik ya gampang. Mangkat ning masjid sholat subuh. Tapi persoalane nyuwun sewu, sing gelem salat subuh ning masjid kuwi biasane wong tua-tua sing meh mati-mati. Sing nom jarang. Rungokno. Ya. Orang yang menjaga salatnya itu tidaklah kecuali dia seorang laki-laki mukmin yang benar-benar dicintai oleh Allah.
Kowe ndak apa? Kalau kamu dicintai oleh Allah, maka Allah pasti akan membahagiakan kamu. Kalau kamu dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kamu. Mila awakmu dereng lo cari dok, ana celana ngomong ngene karo awakmu, "Dik, aku iki sakjane seneng karo awakmu." Tapi yo, sorry yo Dik, yo aku ora iso nyenengke awakmu. Loh, kalau kita disukai oleh Allah, pasti Allah akan membahagiakan kita. Kalau kita disenangi oleh Allah, pasti Allah akan menyenangi kita. Tapi lah awakmu disenengi karo lananganmu, alas, urung mesti iso nyenengke awakmu. "Dik, aku iki sakjane seneng karo awakmu." Tapi ya sorry yo Dik, yo aku ora iso nyenengke awakmu. Ah, bocah wedok saiki kok omong ngono, mesti mau dijawab. "Heeh, Mas, aku ngerti. Kowe seneng karo aku, tapi mergo kowe rung iso nyenengke aku, ya aku golek wong liya sing iso nyenengke aku." Merongos kowe. Maka malam hari ini saya menyenangkan Zeron dan Zeron menyenangkan saya. Kowe rasa cerewet, kowe ira nyponsori ya. Kowe lah kaya Zeron, pengen kaya Zeron ya telepon Yuda, Andre, Mas Pesek wi. Aku ikut nyponsori pengajiannya Abah. Men pancine ra glempang. Pancine santri. Musim corona, Bro, golek-golek, Bro. Makasih ya Zeron. Besok lagi ya. Aja mung pisan. Lho, ning Facebook 2500 sih, ning Instagram 5000 lho, Yud. Oh, waduh akeh. Ya, pengen dicintai oleh Allah, soalnya dijaga. Woi, rungokno. Jadi kalau kemudian kita disukai oleh Allah dan kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, besok kalau mati, was, diceluk orang Allah ki bahasane nyeneng kele. Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang-orang yang menjaga sholatnya, arep mati sangune okeh. Begitu mati diceluk karo Gusti Allah dengan sebutan ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kenapa orang-orang itu dipanggil oleh Allah dengan sebutan mutmainnah, tenang? Karena arep sowan Gusti Allah wis duwe sangu. Kowe arep ngelamar bojomu duwe sangu, ngelamar calon bojomu duwe sangu. Kowe mangkat ngene maratuwamu ayem. Kan kamu hari ini mau ngelamar calon bojomu kok gojag-gajeg iwak-iwik mergo kowe rung duwe sangu. Jajal kowe duwe sangu punya bekal, ngelamar calon bojomu enteng. Mangkat ngene maratuwa, "Pak, aku ngelamar anak jenengan." Kowe kok gagah duwe sangu. Jajal kowe arep ngelamar calon bojomu ra duwe duit mung iwak-iwik ingah-ingih. Tapi santai wae. Kowe sing rung duwe duit, orang duwe sangu, lamaran wae calon bojomu santai wae. Kowe sok takoni karo maratuwamu. "Kowe ngopo wani nglamar bojomu? Modalmu apa?" Jawaban, "Iman." Ngono wae. Lah kok iman? Nggih. Ngendikane Gus Miftah, sebaik-baik harta bagi seorang mukmin adalah iman. Oh, kok maratuwamu ora percaya? Aku ora percaya. Jawaban, musyrik. Wong kula duwe iman kok jenengan ra percaya. Musyrik. Modar wae Bapak maratuwa. Ngono carane. Orang-orang ini mutmainnah. Jiwanya tenang. Yang njaga salat kok. Kan awwalu ma yuhasabu bil abdi as-shalah, bil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab atas orang hamba itu kan salatnya. Apa meneh bis sholatil jamaah. Ada afdalu bisabiin wa isrina darajah. Unggul 27 derajat min sholatil fardhi daripada salat munfarid. Jajal. Ayo. Dan orang-orang itu jelas wa ma yahrusu ala sholatil jamaah. Tidaklah orang-orang yang menjaga sholat jamaah itu illa rajulun mukmin, seorang laki-laki yang mukmin qad ahabbahullah, yang benar-benar dicintai oleh Allah. Lah pantes ngono ki mau dadekke imam. Ngono. Alah lanangan ra tau salat garangan codot. Ngopo mau dadekke imam? Mila bocah-bocah lanang kuwi pendereke ngaji Gus Miftah kuwi pengen bojo sing apik jagonen salatmu ngono. Bar kuwi karo marata dikentes bathuke Gus. Yo ora santai wae. Pokoke wani kok ngopo. Kowe ngopo nglamar anakku? Modele apa? Iman. Buktine apa? Kula menjaga salat 5 waktu. Oh, aku ora percaya karo imanmu. Jawaban musyrik Bapak maratuwa. Aku iman kok ora percaya. Ngono. Karena sebaik-baik harta bagi orang Islam adalah iman. Dan orang yang membenci salat jamaah berarti illa munafikun. Tidaklah kecuali orang tersebut disebut munafik. Wirungokno. Wong sing ora seneng salat jamaah, mbok karo keluargane, karo bojone dan lain sebagainya, kuwi dianggap munafik. Qad abghadahullah,
Dan orang seperti itu berarti benar-benar dibenci oleh Allah. Sekarang tanya kepada hatimu. Kowe lek ana salat jamaah ke seneng apa geding? Sengit apa seneng? Lah hatimu seneng, kuwi berarti termasuk wong sing ditresnani karo Allah. Kalau kemudian kamu hatinya benci, berarti kamu termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Saya ingin ini ya. Saya dapat banyak pertanyaan tentang hari-hari ini yang nembe rame, yang baru viral itu karena ada orang yang mengatakan bahwa teori agama itu adalah teori konspirasi. Ya Allah, ini utaknya kepiye ya? Saya nggak tahu siapa yang ngomong apa, saya nggak akan nyebut apapun itu. Yang jelas, bagi saya kalau ada orang mengatakan bahwa agama itu adalah teori konspirasi, itu sangat menyakiti hati orang yang beragama. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa agama itu adalah teori konspirasi, saya sebagai orang yang beragama tersinggung. Dan siapapun Anda yang punya agama, apapun agamamu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, agama Samawi maupun agama Ardi, dengan orang yang mengatakan bahwa agama itu adalah teori konspirasi, Anda wajib tersinggung. Nah, kita beragama kok. Kalau Anda nggak tersinggung dengan orang yang menyebut bahwa agama itu adalah konspirasi, berarti diragukan keagamaanmu. Ngono wae. Ingat ya, saya tidak akan berdebat dengan orang yang mengatakan teori konspirasi. Bahwa agama ini adalah teori konspirasi. Karena bagi saya ini orang nggak punya otak. Sederhana saja toh. Sederhana saja. Karena dikatakan ad-dinu huwal aklu. Agama itu adalah akal. La dina liman la aklalah. Tidak beragama, tidak punya agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya apa? Bagi orang yang mengatakan agama itu teori konspirasi, menurut saya dia tidak punya otak. Maka Al-Quran itu menyebut beberapa kali kalimat di dalam Al-Quran itu bunyinya apa? Afala ta'kilun, afala yakilun. Afala yakilun itu dalam Al-Quran kalau nggak salah disebut 22 kali. Afala ta'kilun dalam Al-Quran itu disebut 24 kali. Afala ta'kilun, apa kowe reso mikir? Apa kamu nggak berakal? Afala yakilun, apa dia, apa mereka tidak berakal? Maka orang-orang yang menyebut agama ini adalah teori konspirasi, jelas orang tersebut tidak punya otak. Orang yang tidak punya otak, ya ngomong bebas. Ngomong bebas. Milono lagune apa? Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Sing ngomong agama teori konspirasi kuwi wong edian. Ngono wae sederhana kae. Loh kalau saya tersinggung, wong saya punya agama kok dan saya meyakini agama ini sebuah kebenaran kok. Kebenaran agama sudah bisa dibuktikan kok dari nenek moyang sepanjang ini, nggak perlu diragukan kok. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa kata Al-Quran? Fa illam taf'alu walang taf'alu. Dan kamu nggak bisa. Maka hari ini orang-orang yang mengatakan bahwa agama itu adalah teori konspirasi, dengan tegas saya katakan orang tersebut tidak punya otak. Lah wong ra duwe otak ngomong bebas soalnya dianggap kaya wong edian. Apa lagune? Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edian. Ya ra, wong edan bebas karmu. Aku ra ngomongnya, Gus, ada orang yang nantang debat Gus Miftah bahwa mereka mengatakan bahwa agama itu adalah teori konspirasi. Pengen didebatkan sama Gus Miftah. Saya tidak akan melayani orang-orang seperti itu. Saya tidak akan melayani ajakan berdebat orang yang mengatakan bahwa agama ini adalah teori konspirasi. Karena bagi saya orang tersebut tidak punya otak. Selesai ya. Wong arepe krungu aku ora urusan. Aku duwe agama kok. Agama yang saya yakini benar kok dikatakan teori konspirasi. Cangkemmu ora iso. Kudu tegas bro soal agama. Ya ora, jomblo boleh, tapi harus tegas. Aku kira nesu kok. Anjen bahasaku ngono kuwi kok.
Sabar Gus, sabar. Aku sabar, orang sabar tak pateni HP-mu. Ya, oke. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan sebelum saya lanjutkan kajian kita malam ini. Jadi gini ya, tolong dijaga sholatnya. Karena kalau orang menjaga sholatnya, berarti insya Allah orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang membenci sholat jamaah berarti dia dibenci oleh Allah. Dan berkategorikan orang munafik. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Sudah jam 9. Ada pertanyaan dari Albani Arkan. Sehabis sholat jamaah, salam langsung pergi. Tidak ikut wiritan. Hukumnya apa, Gus? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu termasuk orang yang mat kolamcing. Komat teko salam plencing. Allahumma bludus. Allahumma lantas jalan. Rampung sholat, tangannya diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Ramuto. Ya, laiso suritan. Kamu tahu nggak orang yang beristighfar habis sholat itu istimewa? Apalagi dia membaca subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 30 kali. Allahu Akbar 30 kali. Apalagi membaca ayat kursi. Orang-orang yang melanggengkan membaca ayat kursi sehabis sholat 5 waktu. Itu diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Jadi minimal bahas sholat walaupun agak kesusu, baca ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wih, kayak Cak Abdul Adim, khufat kita dari Kediri. Tersinggung ya Gus ya. Wong mengatakan agama teori konspirasi, tapi slow, sabar, santai. Wong tandu otak digagas. Betul? Betul. Bima Sumberan, ben caranya dicintai para janda-janda pripun, Gus? Allah, kamu BPJS ya? Buruan para janda seksi. Iya. Assalamualaikum, Gus. Kalau puasa telinganya kemasukan air batal nggak, Gus? Batal. Batal, dijogo. Itu termasuk lubang yang membatalkan itu. Ya. Ya. Dari saudara Albani meneh. Caranya supaya kita tidak bermalas-malas dan tidak ditunda-tunda, kuncinya apa, Gus? Bayangkan bahwa itu adalah kesempatan terakhir kamu untuk mengabdi kepada Allah. Maka dikatakan apa? Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa li akhiratika, dan bekerjalah untuk akhiratmu karena katamu hudan, seolah besok kamu akan mati. Alhamdulillah yud, Instagram tembus 3.000, Facebook 2.700. Jadi gitu ya, jangan ditunda-tunda. Karena banyak orang ahli kubur yang hari ini pengen hidup lagi, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi ahli sujud. Ini dari Anissa Nurlaili. Kersane bojo purun diajak jamaah terus pripun, Gus? Soalnya kadang purun kadang boten, kadang sampai gegeran masalah jamaah, Gus. Diajak alon-alon, didongake, difatihai, bila perlu diasini ben modar pisan. Oh no, ya. Santai. BPJS, buronan para janda sosialita. Oke. Jadi bayangkan Ramadan ini ada Ramadan terakhir, sehingga kamu tidak akan pernah meninggalkan puasa. Bayangkan tarawih ini adalah tarawih terakhir, sehingga kamu akan tetap cinta dengan tarawih. Bayangkan sujudmu adalah sujud terakhir, maka kamu tidak akan pernah meninggalkan sujudmu. Hati-hati, banyak orang yang meninggal, mohon maaf, berharap pengen hidup lagi, pengen sholat lagi. Ya kan? Jadi, hati-hati, jangan tinggal, jangan jangan menyepelekan. Dari Alex Maman, Abah kalau lagi makan terus dengar azan, berhenti. Makan lalu sholat baru lanjut. Iki. Abah kalau lagi makan terus dengar azan, berhenti. Berhenti makan, lalu sholat baru lanjut makan lagi, gimana? Wis sak karepmu. Wong sholat mangan dhisik baru sholat boleh kok. Jadi kowe lak buka puasanya mam dhisik baru sholat boleh. Kalau saya punya prinsip, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Karena orang sholat ingat makan itu hukumnya makruh.
Jadi orang yang menahan air kentut, BAB dalam suatu hukumnya makruh, termasuk kelingan panganan. Kue goreng iwak asin, begitu goreng ikan asin, kamu sholat maghrib belum buka. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kucingnya liwat, ngeong, mesti sholat murah khusyuk. Nah, maka kalau kamu goreng iwak asin, mau tinggal sholat ana kucing, gampang. Bar Fatihah sing mau waca surat An-Nas, mesti kucingnya minggat. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Tapi lah mobilmu bawa ikan asin, semprot dengan zero. Nah, ben resik mobilmu. Oke. Nah. Apalagi nih? Pertanyaan selanjutnya. Gus, kalau kondisi seperti ini nggak bisa zakat, apa mengurangi pahala puasa kita? Tidak. Kalau kamu tidak kuat berzakat, berarti kamu harus menerima zakat. Nah, enak toh? Kan pilihannya mau ngelero, bayar apa nompo? Sing bayar jenenge muzaki, sing nompo jenenge mustahik. Jadi kalau kamu memang keadaan ekonomi nggak kuat zakat, berarti kamu ya harus dizakati. Harus zakati. Kalau kamu nggak kuat bayar zakat, berarti kamu harus dizakati. Begitu. Ya. Jadi kalau nggak bisa bayar zakat, malah berhak menerima zakat. Gitu loh. Dari Ramadan nih 69. Gus, apakah saya boleh masuk pesantrennya Gus Miftah? Boleh. Besok setelah selesai corona. Kalau sekarang kamu masuk, malah kamu jangan-jangan membawa virus corona. Bandang nuwun dongane supaya angsa jodoh. Ya dongake muga-muga ndang rabi. Karo rondo. Oh, Yuwan Gindas, karo rondo ya kowe. Oke. Aprilia Setianingsih, Gus, sahabat yang baik itu gimana? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Maka lah kowe ndek kanca mung gone ho tanpa nolak, tanpa nasihat itu malah bosok. Milo kancane kadang-kadang nyelekit. Ini kayak ada sahabatnya Bang Iyoy, Ustadz Roy. Juragan travel sama juragan kopi, buya. Ya. Jadi khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Kalau kamu berbuat kejelekan, maksiat, kemungkaran, temanmu mencegah, itulah teman yang wajib kamu pertahankan. Kalau kamu berbuat kemaksiatan, keburukan, kemungkaran, temanmu diam, jangan kamu jadikan teman. Berarti konco ngejak bosok gue jenenge. Gus, hukumnya sholat tarawih terlalu cepat apa Gus? Yang penting tumak ninah. Oh lah cepet ke orang khusyuk? Ya belum tentu. Kadang-kadang ada orang yang tarawihnya cepat malah khusyuk. Itu. Kalau saya apa? Saya sedang-sedang saja. Walaupun saya orang NU tapi juga saya nggak sepakat kalau Bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Kalau saya tetap baca satu surat, selesai. Jadi kalau terlalu cepat saya juga nggak terlalu setuju ya. Jadi Rosid, Gus, gimana caranya biar bisa istiqomah? Ingat firman Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang melakukan amaliyah ibadah diniati karena Allah tsumma istaqamu, kemudian dilakukan secara istiqomah. Orang-orang yang seperti ini apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan menurunkan para malaikatnya. Malaikat tersebut membawa pesan dari Allah untuk kita. Apa pesan Allah untuk kita? Allah takhafu wa la tazanu. Ojo wedi, ojo susah. Jangan takut, jangan susah. Istiqomah. Kenapa istiqomah berat? Ya, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Istirahat. Kenapa istiqomah berat? Hadiahnya jannah, surga. Kalau ringan, hadiahnya payung.
Ini loh, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gini loh. Sudah saya bilang kok, jangan percaya dengan berita-berita hoak. Gus, tadi malam kok banyak yang dengar kalau ada suara letusan keras, apa itu pertanda kiamat? Yo ngalah. Suarane bojomu ki luwih banter daripada suara letusan kuwi. Berarti lah bojomu bengok-bengok kuwi tanda-tanda kiamat. Oh alah ramu tuh. Mbok yo aja percaya karo bangsa-bangsa hoak ya. Saya bilang begini ya. Saya hari ini kok salah satu sisi negatif dari medsos ya. Kalau sisi positifnya jelas kita bisa ngaji bareng seperti ini, online kajian kita bareng-bareng. Ini sisi positif ya. Tapi kadang-kadang sisi negatifnya itu kita itu ngawur, nyebar hoax, atau kalau enggak pengen viral kayak kejadian-kejadian baru ini, menghina Kanjeng Nabi beserta duriannya, menggubah lagu Siti Aisyah, ya kan? Ngeprank dengan sembako sampah. Utek ya kayak sampah kuwi lak ngono kuwi carane. Terus apalagi? Sing terbaru itu, salat karo joget-joget diposting. Oh alah nduk, Mas Le, pentingnya apa toh? Pentingnya apa? Hebatnya apa? Apa arti keviralan kalau kamu harus tinggal di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan? Ra penting. Kita tuh hari ini aneh-aneh lah. Ngenyek Kanjeng Nabi Siti Aisyah, ya Allah. Atas nama pengen viral itu kan jelas. Apa coba tujuannya kalau nggak pengen viral? Ngeprank sampah. Gara-gara tujuannya untuk membasmi banci. Lah, hakmu apa membasmi banci? Kowe duduk pemerintah kok. Umpama banci iki dilarang berkeliaran ya sing duwe hak pemerintah kok. Hakmu apa? Wong aku yang dijamah banci oke kok. Iki bancine do nyoteng ning ngarepku iki ya banci kabeh. Ya, ora iki santriku. Jadi, kita itu gak punya hak, itu loh. Mbak biasa-biasa saja, itu loh. Gunakan medsos dengan bijak. Saya sering mengatakan, Allah berfirman dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aidihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara, kaki bersaksi. Coba, besok mulut ini akan dikunci. Yang berbicara siapa? Tangannya. Kenapa harus tangannya? Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangannya. Posting di medsos yang tidak-tidak, menghina, menghujat, membuli, menghasut dengan menggunakan jempol-jempolnya. Wa na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Yuk, bermedsos dengan bijak ya. Insya Allah dengan medsos kalau kita buat ngaji seperti ini akan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nambah pengetahuan kita, menyelamatkan kita. Tapi kalau kamu jadikan medsos untuk nyebar hoak, untuk bikin konten-konten gak jelas, na'udzubillah min dzalik. Saya bilang ya, kalau ada postingan Instagram saya yang tidak bermutu, atau santri saya di Gus Miftah Official YouTube itu yang tidak bermutu, tolong langsung ditegur. Kalau tidak ada manfaatnya, suruh menghapus. Eman. Kalau kemudian kita punya medsos, apalagi bulan Ramadan, cuma untuk lebay-lebayan, alas. Yes, ngurangi sing gak jelas lah itu loh. Kalau postingnya kira-kira sing ono manfaate, ya minimal iso ngguyokke wong, guyon. Ngono ora apa-apa malan. Kayak kemarin saya bilang, cantik karena air wudu itu lebih sahdu daripada cantik karena ginjo. Hasil ini malah bermanfaat daripada kowe posting huwak-huwak karo Quran. Iki kiamat. Alah cangkemis. Kiamat apa ora iki nunggu kersane Gusti Allah. Sesuk mesti teko. Modalmu apa ketemu kiamat? Itu anak-anakku di pengajian Gus Miftah, di sahabat Gus Miftah Lover, atau fanspage apapun. Tolong ya, diposting sing manfaat le. Anak-anak penggemar di fanspage itu, kayak di sahabat Gus Miftah, pengajian Gus Miftah, media Gus Miftah, apapun lah sebuahnya itu. Tolong kalau posting yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah diposting. Sesuk ono pertanggungjawabane le, ono pertanggungjawabane. Nabi Adam ki korban waktu diusir saka surga. Alah. Apa meneh awake dhewe gaweane nyebar-nyebar hoak terus naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Melisa Hensi, Gus doa dapat rezeki dari arah tak disangka-sangka bagaimana caranya? Takwa. Gedene tawakmu, takwamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya, kalau kamu menghendaki Allah memberikan rizki yang tidak disangka-sangka, caranya adalah dengan bertakwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Sing halal dilakoni, sing haram ditinggalke. Ora kok halal haram hantam. Mas,
Itu naudzubillah min dzalik. Kan kajian-kajian awal kitab Wasiatul Mustafa sudah menjelaskan. Orang itu kalau suka makan haram seperti ini. Kalau makan halal seperti ini. Kalau subhat seperti ini. Maka kalau kamu pengen mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, caranya gampang. Ya, tambahi takwamu. Mumpung Ramadan, di-up, melu ngaji terus. Orang kudu karo Gus Miftah dengan siapapun baik. Nah, apalagi nih. Dari Fitri Akbar, Gus, apakah menonton film dan mendengarkan musik itu haram? Please sampean jawab, Gus. Tergantung filmnya apa. Tergantung musiknya apa. Kalau kemudian musik-musik itu mengingatkan kamu kepada kebaikan, mengingatkan kamu kepada Allah, supaya kamu berbakti dengan orang tuamu, ya boleh-boleh saja, toh. Boleh-boleh saja, toh. Supaya kamu hormat dengan gurumu. Man ana laulakum. Masa kau haram ke? Boleh. Kamu mendengar lagu teringat dengan ibumu. Ummiya lahnan nasaqahu wa nasidan dauman angsudu fi kulli makanin adkuru wa adallu uradiduhu. Seperti Habib Batat Alwi. Ya boleh. Nonton film umpamanya, filmnya api. Wow. Mengingatkan kamu tentang takwa, tentang iman, tidak bermaksiat. Aku ya boleh. Lah sing mau tonton ya omong sing bokep, blue film, ABF. ABF iki apa toh? Film perjuangan. Blue film ya itu haram. Apalagi poso-poso, men ora krasa nunggu maghrib karo nonton bokep, itu haram. Kalau drakor gimana, Gus? Wallah ya. Sampai detik ini saya belum tahu drakor itu apa. Drama Korea iki isine apa aku ora dong. Aku ya ora pengen nonton. Ya mosok ya ora pantes belas. Kiai gondrong gagah nontonnya drama Korea. Yo ngalah. Oh, Gus Miftah nangis ngopo kayak nonton drama Korea. Halah kere menjijikkan. Aku demi Allah ya cah yo. Aku urung tahu nonton drama Korea. Aku yo wegah. Tonton sing apik-apik wae. Sing membawa kita dekat dengan Allah. Jadi kalau filmnya itu tidak mengandung kemungkaran, musiknya, isinya umpamane menambah kebaikan ya nggak masalah. Kamu mendengarkan musiknya Ustadz Dery Sulaiman umpamane, sahabat kita itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, ngono. Ya boleh saja. Sing nyoteng mati, sing disyuting ra mati-mati, ayo oleh ngono kuwi. Sing ngrungokke ngaji mati, sing ngaji ra mati-mati, nggak boleh. Ya. Lalu kalau kemudian kamu mendengarkan lagunya almarhum Didi Kempot, Ambiar, gara-gara Ambiar kamu dekat dengan Allah, gara-gara kamu putus pacar, kemudian dekat dengan Allah, ya boleh-boleh saja kok. Ngono lho. Ono sing takon, Gus, apa hukumnya ngaji pakai sponsor? Ya boleh-boleh wae kok. Gara-gara aku disponsori sama Zeron, aku dadi iso tuku kuota, iso ngaji karo awakmu kok. Iso makani santriku kok. Terima kasih ya Zeron ya. Nah, ramong saya episode. Oke ya, terima kasih Zeron, hand sanitizer, antivirus spray, dan pembersih mobil ya, pembersih mobil. Mobilku tak semprot karo Zeron, wangi ya ngaji. Jadi gitu ya, kalau musiknya bagus. Sponsor terus, cerewet, kurangnya sponsori we. Loh, iki nih, bah wonten berita duka nika lho, bah Gus Mustafirin Dempet Demak sedo. Apa aku oleh kabar aku. Urung oleh kabar. Kalau benar ya mudah-mudahan husnul khotimah ya. Kita doakan. Aku susah aku. Kalau banyak kiai ustadz Gus meninggal tuh kita susah. Ini dari Victor Anggaresta. Gus cara ampuh mengikhlaskan. Pripun Gus? Ikhlas itu jernih, murni, nggak ada kepentingan. Ikhlas itu orang kelingan, wis los ora rewel. No. Kowe mana duit 1 juta, nyoh wis ora kelingan, nice sembuh, PN lillahi taala, itu namanya ikhlas. Dan ikhlas itu yang tahu cuman yang bersangkutan dengan Allah. Orang lain nggak pernah tahu. Orang lain nggak pernah tahu. Jadi kalau saya mengatakan aku ikhlas, saksi ini santriku, itu berarti gak ikhlas. Karena orang ikhlas gak butuh saksi.
Karena yang tahu dia ikhlas apa enggak itu cuma dia dengan Allah. Begitu ya. Cara yang harus bagaimana? Diloske wae. Aku duwe apa jenenge? Duwe yang Gus. Oh, yangnya meninggalkan saya. Yus gampang. Iki aku seneng iki ana sing nonton teman kita ini. Oh, Iwan LE. Dan tugas di mana sekarang Dan? Di Kalimantan Kaltara ya. Doakan nih kawan saya ini. Pak Aap, mudah-mudahan jadi jenderal. Habis sekolah beliaunya kemarin. Dan Aap, Agus Miftah ya. Mudah-mudahan Pak Aap sehat. Amin. Oke ya. Dari Doglos, Gus hukumnya metu mani atau mandi pas puasa, piye Gus? Metu mani tidak disengaja, kamu bangun tidur siang, keluar mani, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluarnya mani karena disengaja, mau toke dewe, ya itu batal puasamu. Oke ya. Dari Aziz Muhammad, Gus Miftah, tolong dijelaskan bagaimana dalam pandangan Islam tentang adat Jawa, yaitu hitungan Jawa saat menikah. Hitungan Jawa itu boleh dipelajari, tapi jangan diyakini. Kamu boleh paham, boleh mengerti, tapi tidak boleh diyakini. Kita harus lebih yakin kepada ajaran agama daripada ajaran budaya. Ajaran budaya harus kita hormati. Tapi kalau kemudian bertentangan, maka kita lebih mendahulukan agama. Lah, kalau hitungan-hitungan Jawa seperti itu boleh dipelajari, boleh dimengerti, tapi tidak boleh diyakini. Gitu ya. Oke, lanjut. Masih ada 10 menit lagi. Gus, manfaat mirengke sholawat napa Gus? Manfaat mirengke sholawat salah satunya adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian menjadikan kita orang-orang yang senantiasa imtisalu awamirillah wajitnabu nawahi. Ngrungokke tok pahala sholawat kuwi, apalagi kamu lakukan. Kamu contoh istrinya Gus Miftah Bunda itu sehari minimal sholawat 10.000 kali, 15.000 kali setiap hari. Gitu ya. Maka jangan tinggalkan sholawat. Gus Miftah kayak gini nyebut, Shollu ala Nabi Muhammad. Kalian yang mendengar dan melihat mengucap Shollu alaih, itu saja sudah berpahala. Kalau kamu gak nyebut, berarti kamu termasuk orang yang pelit. Karena orang yang paling pelit itu siapa? Yang paling bakhil. Ketika nama Nabi disebut, dia tidak mau bersolawat. Yuk, solawatan mana yuk? Assalamualaikum Zainal Anbiya'i, Assalamualaikum Adqal Adkiyai, Assalamualaikum Adqal Adkiyai, Ya Rasulullah. Assalamualaikum asfal asfiyai, Assalamualaikum askal askiyai, Assalamualaikum askal askiyai, Ya Habiballah. Elinga pangeran paring pengawasan, rono sing kliwatan sedaya kahanan, ayo gendang tobat sadurunge telat, mumpung sesempat. Elinga yen mati katimbalan Gusti, kabeh sing dinduweni rami gunani, ayo sregep ngaji manut lan ngugemi dawuhe Gusti. Oke, masih 6-7 menit. Oke. Gus merasa cukup tentang apa yang dimiliki. Dari Raihan 11, itu namanya qanaah, menerima apa adanya. Bagaimana caranya supaya menerima apa adanya? Gampang, syukuri yang ada. Jangan pernah membanding-bandingkan apa yang kamu miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Jangan melihat soal dunia kepada orang yang lebih banyak daripada kamu. Tapi lihatlah soalan dunia yang lebih rendah daripada kamu. Kalau kamu punya sepeda ontel, jangan melihat yang punya motor. Yang punya motor, jangan melihat yang punya mobil. Yang punya mobil, jangan melihat yang punya pesawat. Seterusnya. Tapi lihatlah di bawahmu. Kalau kamu hanya punya motor, jangan lihat yang punya Alphard. Alhamdulillah, walaupun cuma motor, kemana-mana saya masih bisa nyaman. Daripada tetangga saya hanya cuma punya sepeda ontel. Yang punya sepeda ontel, jangan lihat yang punya motor. Tapi lihatlah yang jalan kaki.
Walaupun cuma sepeda ondal, alhamdulillah. Daripada tetangga saya cuma jalan kaki. Yang jalan kaki, lihat yang stroke. Alhamdulillah, saya masih bisa jalan kaki. Tetangga saya stroke, rasa melaku. Oh, sing stroke, delok sing mati. Alhamdulillah, aku mau stroke, tonggoku mati ra balik meneh. Sing mati, ya iso delok sapa-sapa, mati malah delok-delok. Bagaimana hukumnya zakat saat wabah pandemi ini? Kalau kamu masih berkemampuan, ya tetap bayar zakat. Kalau zakat mal, sudah masuk nisab, bayar. Kalau zakat fitrah, kamu kemampuan, bayar. Kamu gak berkemampuan, kamu berarti dibayari. Gitu ya. Dari Izul Kisma, amalannya Gus, biar sukses, bisa bagian orang tua, banyak sholawat, jaga sholatmu, jaga wiridmu, banyak baca Quran, banyak dekat dengan Allah. Semua kebaikan-kebaikan kamu lakukan. Pantaskan amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Gus, kemarin 7 harinya Pak Didi keempat hadir ya? Iya, saya hadir. Saya datang. Untuk memberikan kekuatan kepada ahli waris, keluarga, istrinya, Mbak Ian, dan lain sebagainya. Anak-anaknya, insya Allah. Karena kematian itu tidak bisa kita hindari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah yang kematian itu kamu lari darinya, sesungguhnya dia akan menemuimu. Kan begitu, mau cepat atau lambat. Kamu duluan, saya terakhir, bisa jadi. Saya terakhir, kamu duluan, bisa jadi. Kamu duluan, saya terakhir, ya silakan. Saya terakhir, kamu duluan, ya monggo. Kemarin saya datang ke sana. Gitu ya. Lanjut pertanyaan di Instagram. Nah, Gus, saya punya tato di betis, lengan, dan punggung. Terus hukumnya gimana kalau sholat saya apakah sah? Sah. Bagaimana cara tobat orang punya tato? Orang yang punya tato tobatnya adalah dengan tidak nambah tato. Saya punya banyak jamaah yang banyak tato. Kayak Mas Indra Mehong, Laskar Jogja. Kuwi ndek tato ra Yud? Yuda sing melu aku, sing melu abah saiki yo duwe tato. Ya, kalau kemudian bisa dihapus, dihapus. Kalau kemudian dihapus sakit, kamu mendolimi diri sendiri, ya sudah, nggak usah dihapus karena susah. Kalau bisa dihapus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sing tobat atine. Bagaimana cara tobat orang punya tato? Dengan tidak nambah tato. Apakah orang bertato boleh sholat? Harus. Ya nggak tatoan saja harus sholat, apalagi kamu bertato. Jadi kewajiban sholat itu bagi siapapun, baik yang bertato maupun tidak bertato. Karena walaupun kamu nggak usah pasang tato, secara alami kamu juga sudah punya tato. Namanya tato emping. Tato emping itu apa? Panu. Pesein di tato panu bisa ya. Dari Bewok BF. Wah jenengmu ya BF tau. Wok iki lho. Assalamualaikum Gus, mau tanya, kita komunitas peduli duafa, alhamdulillah. Hanya sekedar menyampaikan amanah dari pemberi dan kita publikasikan sebagai dokumentasi yang diberikan. Apa hukumnya? Boleh. Karena dokumentasimu itu merupakan bagian pertanggungjawabanmu, LPJ-mu kepada pihak donatur. Kemudian kamu publikasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Kamu publikasi untuk memberikan motivasi kepada orang supaya mengikuti apa yang kamu lakukan. Boleh, nggak apa-apa. Jadi hari ini mbok DPR, mbok pengusaha, mbok pejabat, mbok rakyat, kalau kemudian kita berbagi di posting, silakan bagi saya. Apalagi kondisi seperti pandemi ini, untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Kayak kemarin sahabat saya dari Tanjung Priok, Mas Ahmad Saroni, berbagi. Setiap hari kalau beliaunya itu berbagi. Di posting di Instagram, malah saya like, malah saya share, acungi jempol. Supaya apa? Pejabat-pejabat lain juga termotivasi mengikuti apa yang dia lakukan. DPR lain juga yang lain juga sama melakukan. Itu. Karena kalau hari ini nggak diposting malah dicurigai. Kayak pejabatnya sedekah nggak sih? Itu. Walaupun tujuannya kita adalah hanya semata-mata karena Allah, tapi alangkah baiknya kalau bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Saya sepakat, kamu publikasi nggak ada masalah. Itu ya. Oke. Ini pertanyaannya kurang ajar iki. Iki tunggalane Yuda zaman biyen iki. Wahyu Tangguh, Gus, misalnya awan poso.
Terus dalu mendem niku hukume pripun? Ih, sengit banget. Mbok yo mandek dhisik mendemu gitu loh. Poso-poso yo mendem ki ngopo ya kowe? Jan. Mumet aku. Aja mendem dhisik. Ajar lah cangkem iki sing Wahyu Tangguh. Wahyu Tangguh. Aja mendem dhisik. Ya. Sengit aku, mendem wae. Siang puasa malamnya minum air keras gimana Gusku? Ya ono meneh. Bosok. Mbok yo diempet ngono lho. Ngono ngene mendem. Janjamake Gus Miftah ki antik-antik kok. Gus, hukum TikTok apa? Saya sampai hari ini belum pernah melakukan TikTok apapun. Istri saya juga tidak pernah TikTok. Saya juga tidak mau TikTok-TikTokan. Opo TikTok. Lah iso ngene wae, pengajian-pengajiane Gus Miftah sing lucu-lucu best moment kuwi digawe TikTok. Oh ngene wae yo. Iki gawe GIF, gawe GIF, gitu anu Andre, saya ngajine Gus Miftah best moment sing guyon apa sing kuwut digawe TikTok. Tak kayak hadiah menjelang Idul Fitri. Setuju enggak ya? Jadi, kowe lek ngomong TikTok kuwi mau, muga-muga TikTokmu ki ana apik ana manfaate. Best moment pengajiane Gus Miftah durasi 30 detik sampai 60 detik. 1 menit dibuat TikTok. Ayo, omane kuwute Gus Miftah kayak cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menetap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Tapi digawe TikTok kuwi apik ya. Digawe lomba ya. Tak golek sponsor. Iki Zeron sponsori. Api engko tak lihat. Jadi lomba TikTok tapi isinya best moment Gus Miftah. Apa? Di Instagram. Wah, engko tak kayak hadiah. Kita hari ini 10 hari sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, kita kasih hadiah. Mulai besok di-share ya, api ya. Ayo sing arep sponsori ayo. Ayo. TikTok isine Gus Miftah. Best moment Gus Miftah. Kowe golek pengajianku ning YouTube, ning Instagram, kowe engko mak TikTok-e. Sing paling viral lah kae. Cukup Rokib dan Atlet yang menilai amalku. Cangkemmu rasa melu. Kayak viral banget ya. Nanti tak bikin lomba TikTok saja. Nanti tak kasih hadiah. Oke ya. Golek sponsor yuk. Lah rono tak bayari dhewe. Ayo. Ada yang mau jadi sponsor? Alhamdulillah rabbil alamin sudah 1 jam ya. 1 jam saya menemani kalian semuanya. Kita ketemu lagi besok tanggal 13. Besok malam saya ada kegiatan luar. Tanggal 13, 2 malam lagi kita pengajian lagi. Melanjutkan kita Maksiatul Mustafa. Terima kasih Zeroni, pembersih mobil. Ada bakteri, ada antibakteri, antivirus, hand sanitizer. Terima kasih sponsornya dan supportnya. Mudah-mudahan semakin laris. Piye ngontrak Gus Miftah setahun. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu malah lali gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan segera kita umumkan TikTok sekaligus bagi-bagi THR, temanya best moment Gus Miftah. Terima kasih Instagram, terima kasih Facebook, terima kasih Zeron. Di Instagram sampai tadi 4.000, di Facebook sampai 4.000. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.